Oke, balik lagi di Hando. Hadis ngobrol sambil duduk. Senang banget hari ini kita kedatangan seorang selebriti lagi Selebriti. di konten kita yang pertama. Bintang tamu kita hari ini adalah Agung Saga. Boleh tepuk pramuka semuanya. Nah, oke. Pasti semuanya banyak yang udah tahu kan siapa sosok Agung Saga ini. Mungkin dulu beritanya sempat banyak tuh. Bukan lagi ya. Berita apa tuh? Berita-beritanya nanti mungkin bisa langsung diceritain aja. Ini baju oranye. Identik dengan yang Baju oranye. Sop. PPSU Ya, maksudnya itu. Bersih-bersih. Nah, jadi kita pengen tahu nih, kira-kira ada perspektif apa yang banyak teman-teman semua nih belum tahu. Kita pengen lihat juga sisi kehidupan lain dari Bang Agung Saga ini. Jadi, gimana kabar? Kabar gua alhamdulillah saat ini baik banget. Alhamdulillah juga karir dalam artian ya masih syuting masih DJ jalan. masih, terus gue juga punya grup DJ Narco Boys masih juga. Masih jalan jadi alhamdulillah banget ya. Jadi kebayang lah ya per bulan tuh berapa? Ya cicilan banyak juga Cicilan, sih. Jadi balance lah ya. Balance lah. Ya, kita mencoba bertahan hidup lah ya. Struggle. Nah, terus kira-kira berarti kesibukannya sekarang tuh lagi nge-DJ, Iya. syuting juga. Syuting juga sama jadi lebih banyak sekarang keluar kota sama Narco Boys, sama Andrew Andika sama Ridho Ilahi kita bikin grup. Berarti sekarang tuh udah mulai nge-DJ ya? Iya. Sementara mungkin orang banyak yang tahu Bang Saga ini lebih ke artis, aktor ya. Iya. Nah, boleh ceritain gak sih awal karirnya tuh sebagai aktor sampai kenapa sekarang mau menjadi DJ? Apa karena FOMO aja gitu kan kata anak-anak Gen Z? Atau gimana? Boleh sedikit aja ceritain dari. Ini dari gue jadi artis. Iya, dari awal karir. Awal karir ya. Jadi pengen tahu mungkin lu jadi artis pertama mungkin jadi cameo lah. itu dia. Ini jangan pada nangis ya. Jadi gua itu sebenarnya kabur dari rumah. Rumah gue di Cikarang, kabur ke Jakarta itu hitungannya merantau bukan sih? Cikarang Jakarta. Lu merantau. Merantau ya, tetap merantau. Gue merantau ke Jakarta ke rumah bibi gue karena situasi di rumah tuh gak kondusif banget. Jadi gue kayak stres. Akhirnya gue cabut dari rumah. Gue ngelamar kerja gue ingat banget toko buku Gunung Agung di Mall Kelapa Gading. Di situ gue jaga di bagian majalah. Ada majalah ada ini gitu kan. Suatu hari ada Benny Simanjuntak, manajemen artis lah ya, ngajak gua, kamu mau nggak jadi artis? Waktu itu kan gue baru ke Jakarta dan kayak masih malu-malu, gue takut apa nih gitu kan, bener nggak nih apa gimana? Enggak kak, saya ya dengan polosnya gue jawab ya nggak mau gitu kan, terus besokannya lagi dia bawa artisnya dia, jadi itu yang meyakinkan gue kayak, nih kenalin ini. Oh, tapi kamu kalau misalnya mau ikut di manajemen saya harus masuk. Zaman dulu tuh kita tuh kalau mau jadi artis harus ikut pemilihan majalah Aneka Yes. Pernah tuh. Ya kan Aneka Yes, Cover Boy itu kita harus ikut itu baru bisa jadi artis. Zaman dulu tuh kayak gitu. Zaman dulu kayak gitu. Soalnya kan belum digital kan, masih kayak majalah. Jadi pemilihan itu di majalah. Ya, akhirnya gua ikut juara favorit. Dari situ alhamdulillah lancar tuh. Tapi jadi kan gue ngerasa nih gue juara favorit nih kayak wah ntar syuting udah jadi peran yang ini kan, ternyata enggak. Gue harus casting selama 2 tahun untuk mencari peran karena nggak semudah itu kan. Gue pikir tuh saat gue juara favorit gue udah gampang, tapi enggak. Gue mesti butuh waktu 2 tahun untuk mengejar mimpi gue lah ibaratnya yang nggak gue sengaja pengen jadi artis. Pas 2 tahun ini gue sempet kayak frustasi, kayak aduh capek juga karena gue sempat jadi figuran. Sempat jadi figuran sambil casting sambil jadi figuran juga, sempet ya kayak main 1-2 dialog. Terus jadi kayak temen yang cuma dialog, woi apa kabar gitu doang. Gue udah ngalamin banget semua gitu kan. 2 tahun gitu akhirnya gue bilang ke nyokap gue mah cukup lah syuting capek gitu kan, nggak ada hasil. Terus kata bokap gue ingat banget, kalau kamu sudah udah terkena air gitu di laut, kenapa kamu nggak sekali aja nyelam? Ya, kalau kamu balik lagi kayak nanggung kan, kayak ntar masuk angin atau gimana. Intinya bokap gua kayak terus nyebur sekalian gitu kan. Akhirnya oke, bismillah. Nggak lama setelah itu gua casting film The Love, film pertama gua. Itu gua lolos. Oh gitu. Itu
Oh itu casting tuh. Enggak, maksudnya gini, selama 2 tahun ini gue casting juga dan pas bokap gue ngasih wejangan itu 1 bulan kemudian gue dapet film itu yang bikin nama gue langsung. Oh itu. Iya. Jadi peran utama tuh kak? Peran utama di film peran utama dan apa ya? Ya gue nggak biasa peran utama kan biasanya tiba-tiba jadi peran utama dan kaget kayak ini bener nih gitu kan. Akhirnya nggak nyangka juga. Tapi sanggup tuh lu ngejalanin sebagai. Alhamdulillah, dan emang waktu itu beruntungnya gue tuh kan dulu badan gue emang genetik itu emang udah suspek ya, udah kering kan. Nah itu tuh ceritanya tuh tentang anak sekolah yang tiap malam itu dia mesti dapat duit tuh lewat berantem, fighting lah ya. Nah kebetulan pas nominasinya itu badannya kegedean untuk anak SMA. Nah gue baju SMA tuh pas, cuman kalau buka baju ya kering gitu kan. Nah akhirnya gue kepilih gara-gara itu, alhamdulillah sih. Gitu. Sebelum itu lu tahu nggak? Dulu gaji pertama lu di toko Gunung Agung itu berapa? Masih inget nggak? Lupa gue anjir. UMR zaman dulu berapa ya? Itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 2018. 2018. Berarti awal karir lu tuh di 2018 tuh. 18 gua ke Jakarta. Chaos, kadang kondusif. Iya. Berarti dari situ sampai akhirnya lu menjadi peran utama 2 tahun lah ya. 2 tahun. Untuk memakan waktu. Untuk memakan waktu 2 tahun. Iya, 2 tahun naik bis, kebeli motor, kebeli mobil. Jadi kayak bener-bener ngerintis banget ya. 2 tahun itu lu punya pacar nggak? Wow, jangan ditanya. Banyak. Ya, jangan ditanya. Oh iya. Ya dunia itu kita tahu. Sebenarnya pas gua enggak gitu. Lu mencari pacar justru sebagai gua nggak munafik ya, gua nggak munafik. Semua orang yang merantau ke Jakarta pasti awal-awal ya kita pasti ya bisa dibilang mau kondo atau enggak menumpang hidup lah sama pacar kita ya. Itu bertahan hidup dengan cara yang ya kan tetap cinta, ibaratnya tetap ada status gitu kan. Dan gue yang ngalamin. Jadi gue cewek gue ya lebih ekonomi lebih ini ya gue sempat disupport sama dia. Sempet. Berarti dia ada kontribusi perjuangan kakak. Itu dia. Saat gue naik, gue putusin. Aduh. Karena sumpah godaan terberat seorang laki-laki itu saat dia naik itu godaan terberat. Ngeliat cewek yang lebih cantik, akhirnya gue tinggalin cewek baik ini gitu kan, yang selalu support gue segala macem. Buat kamu cewek baik itu, thank you. Makasih ya. Huruf R. Udah punya anak tapi kamu. Udah berkeluarga. Iya, udah berkeluarga. Kalau Saga ngechat jangan dibalas. Suaminya yang balas. Wih anjing. Terus dari kan kita juga tahu sempat ada berita-berita panas nih tentang lu. Berita-berita yang membuat nama lu juga naik atau turun itu kita tergantung perspektif ya. Iya. Boleh dong ceritain sampai ke tahap itu tuh gimana tuh perjalanannya? Iya. Boleh nggak? Boleh banget. Jujur ya, di dunia entertain itu kita nggak munafik lah, nggak menutup kemungkinan ya seseorang itu bisa terjerumus. Tergantung orangnya sih. Nah mungkin gue tuh tipe kala orang yang nggak enakan. Dan juga mungkin background gue tuh dari maksudnya keluarga gue tuh maksudnya yang nggak terlalu lah sayang sama gue, jadi gue kayak mencari pelarian lah atau gimana gitu kan. Intinya gue kejerumus and then masuk pesantren sekali. Jadi terjerumus apa nih? Iya. Masa nggak pernah tahu sih? Enggak, aku nggak tahu. Serius? Aku curanmor. Nggak, aku kebetulan narkoba, jadi buat teman-teman jangan nyobain ya. Ya jadi abis itu 1 tahun 2 bulan aku ngejalanin bebas, 4 bulan kemudian kena lagi. Oh, itu jadi bandar selanjutnya? Enggak. Masih pemakai aja? Masih pemakai. Berarti direhab aja tuh ya kan? Ya abis itu direhab 6 bulan. Jadi gini loh, yang namanya narkoba itu tuh tergantung niat kita kayak untuk apa ya, untuk mencoba buat bisa lebih baik lagi atau enggak. Dan gue di yang pesantren yang kedua ini di Salemba, pesantren Salemba, gue alihin ke gym. Everyday gue gym, makanya sekarang badan gue ya kayak berarti gitu. selama aktivitas lu mostly di dalam pesantren itu adalah nge-gym?
nge-gym tiap gua ada tenaga gua nge-gym. Pagi, siang, malam gua nge-gym. Karena nggak ada kegiatan. Berarti berapa lama tuh lu ditahan? 2 tahun 7 bulan. Nah, gue juga penasaran nih, kalau di dalam tuh kayak gimana sih di dalam penjara itu Nah. tuh lingkungannya kayak gimana? Nah. Bener nggak tidur di lantai, terus kamar mandinya kayak gimana? Bener banget. Jadi iya bener banget. Kayak gimana? Jadi gini, Apa lu ada dapat perlakuan khusus nggak karena Iya. lu kan artis? bukan karena artis karena ini. Karena duit. Oh. Jadi intinya ada uang ya lu bisa hidup nyaman gitu aja. Di sana. Kalau misalkan kayak lu kan gua kan beli kamar gitu kan istilahnya ya. Jadi gua dapat kamar ya satu kamar satu orang. Oke. Gua sendiri gitu. Bisa tuh ada. Bisa. Tapi itu blok tipikor. Gua kan blok narkoba nih. Kenapa gua mau pindah? Karena di blok narkoba gua pasti bakal hancur lagi. Oh. Makanya kenapa di Cipinang pesantren Cipinang gua pas keluar masih bandel karena ya itulah. Berarti Yang kedua ini gua bener-bener pengen fokus apa yang bisa gua kerjain dan alhamdulillahnya di Tipikor itu ada tempat gym kan. Di Tipikor di blok Tipikor itu tindak pidana korupsi itu ada tempat gym dan gua udah alin aja ke gym. Ini gue ngelihat lu tuh sebenarnya sekarang kayak sosok yang memang deket banget gitu ya sama ibu. Iya, nyokap. Kayak sayang banget gitu. Itu karena proses itu atau memang lu sebenarnya dari dulu? Dari dulu gue emang udah emang cuman semenjak gue terjerumus ke narkoba, yang gue bilang tadi hubungan gue makin renggang sama nyokap. Jadi kayak gue sering emosi gitu kan, mentang-mentang nyokap segala macam. Nah pas gue sadar kemarin itu gue jadi sekarang lebih apapun yang dia mau gue usahain. Apapun yang dia mau gue usahain semaksimal. Karena lu juga ngerasain dia Wah iya, buat lu, kan? gila. Nyokap nomor 1 deh pokoknya. Seorang ibu ya kak. Ibu Nggak sih, bisa nggak bisa di- diduakan lagi. Berarti bisa dibilang kalau kita nanya titik terendah dalam kehidupan lu adalah pada saat itu. Yang kedua dan gua makan nasi cadong, Apa tuh? Tuh. nasi penjara. Jadi gini, Komposisinya jadi gini. Cadong. yang pertama Iya. di Cipinang itu gua masih ibaratnya kayak masih ada uang lah ya. Jadi gua beli makan di koperasi, gua GoFood. Bisa. bisa ya? Oh, iya. Tapi harganya lebih ya. GoFood ya. Masih ada inilah. Setahun 2 bulan doang kan, oke aman. Nah, pas yang kedua ini duit gua udah habis kan. Buat ngurus yang pertama, mobil, apartemen, rumah semua gue jual. Ya buat ngurus itu. Nah, yang kedua ini pengacara gue lebih kayak udahlah, lu nggak usah jor-joran karena pengalaman kita yang kemarin kan, lu jor-joran juga hukuman lu juga nggak turun-turun banget. Makanya pas yang kedua ini ya gue Laluin secara normal. secara normal aja udah. Tapi tetap kamar terpisah. Dua-duanya kamar terpisah tuh kak. Kalau yang di Cipinang gue di blok narkoba rame-rame Yang ini satu berarti yang di Tipikor ini sendiri. Nah makanya gue bisa lebih fokus, gue sampai nulis bro. Karena kan gue nggak ada kegiatan gitu kayak ngapain. Jadi gue kayak beli di koperasi, ada koperasi kan, beli buku, pulpen, gue tulis. Planning gue, sumpah planning ntar ada bukunya nih. Planning gue yang gue tulis. Sekarang nih alhamdulillah kejadian. Kayak misalkan gue harus syuting lagi, gue harus alhamdulillah ya 70%. Alhamdulillah. Jadi apa yang ya gue ini mindsetin sekarang gue lakuin gitu kan, nggak cuman gue impiin doang, gue lakuin dan alhamdulillah sekarang semua terwujud ya pelan-pelan lah. Oh jadi waktu yang pertama itu kakak gabung sama? Ya itu yang bikin makin rusak. Oh iya, tapi itu gimana tuh gabungnya Satu ruangan 8 orang. Satu ruangan 8 orang. Iya kayak sarden. Tapi kita di kamar, ada lagi yang di luar tuh, yang di luar itu kan tempat orang jalan. Nah itu pada tidur situ, itu yang nggak bisa bayar kamar. Jadi kita ada iurannya juga. Ada iurannya juga. Oh berarti Gitu. yang kamar itu bukan bayar per ubin loh ya, bukan? Enggak. Tapi emang bener ada ya kayak gitu tuh bayar per lantai? Kata Bayarnya per minggu 100 atau 50 gitu. ada ya bayar. Emang ya gitulah semua. berarti emang kalau di sisi yang lain tuh memang penjara tuh se-ekstrim itu. Nah, yang tadi lu sempet bahas titik-titik terendah tuh yang kenapa gue bilang yang kedua, karena ya gue sempat makan nasi penjara itu karena gue bener-bener udah gak ada duit kan. Ya. Duit habis ngurus yang pertama, nyokap juga, mah kirim dong, lapar mau beli mah. Sampai nyokap gue nangis kan, mama udah nggak punya uang lagi. Wah di situ gue tersentuh banget. Mulai saat itu gue mau mandiri, dalam artian mandiri gue nggak mau minta sama nyokap lagi. Gue makan nasi cadong. Tapi
tuh nasi cadung tuh berjasa loh sama badan gue jadi kering banget bentar kalau gue latin dulu. Jadi emang apa ya nasi Itu isi apa sih? nasi kamu tahu nasi beras raskin gak sih? paling murah jadi kalau 10 menit gak dimakan lo kering. Oh iya. Itu nasi apa gaya lu? Pera. Pernah bukannya monyet. Iya, keren. Oke. Iya, jadi terus sayurnya juga nggak ada rasanya. Terus daging nih, daging segini, terus bener-bener kayak sendal jepit. Serius. Keras banget. Karena gini, mereka kan yang masak napi juga kan. Oh ya udah. Jadi ya udahlah, asal cemplung. Iya. Itu gue sempet nangis kayak, kan gue makan nasi cadung sampai nggak bisa beli Indomie gitu. Tapi titik di situ gue mulai sadar bahwa someday kalau gue ada rezeki gitu, gue nggak bakal yang kayak dulu kan, wah ya kan. Kalau sekarang gue lebih ya safety karena belajar dari kemarin. Boleh nggak? Jadi gue minta satu kata atau satu kalimat buat nyokap lu gitu. Aduh, kalau ngomongin nyokap kayak pengen nangis gue. Jadi apa ya Mama ya? Buat Mama, terima kasih udah jadi pahlawan di hidup saya. Kalau nggak ada Mama mungkin kemarin udah gila. Udah saat terpuruk cuma nyokap yang selalu telepon nanya kabar gitu. Soalnya itu sebenarnya gue juga butuh kayak gitu sih dari teman-teman gue yang gue rasa dulu sahabat gue ya. Cuma just support kok, gue nggak minta uang mereka gitu. Tapi cuma nyokap doang yang tulus, yang ngedoain gue segala macem. Jadi buat Mama, dulu udah bela-belain lagi sakit gitu, bawain makanan kesukaan. Mama jangan, nyokap gue lagi sakit sekarang. Nyokap gue lagi sakit jantung. And then gue selalu berdoa sama Allah supaya ya seenggaknya gue pengen berhasil dulu, atau enggak mungkin ya gue duluan lah, jangan, karena gue sayang banget sama nyokap gue. Makanya gue selalu perhatiin nyokap banget kan. Kayak dia kemarin misalkan apapun, Mama di rumah sakit, langsung gue nggak pakai lama, langsung gue kirim karena lagi emang alhamdulillah lagi ada rezeki, langsung gue kirim gitu kan. Yang penting Mama sembuh gitu kan, yang penting Mama berobat. Intinya ya makasih banyak buat Mama. Alhamdulillah sekarang udah bangkit lagi, udah syuting lagi, udah jadi keluarga besar Hades VIP, udah nge-DJ juga. Pokoknya ini semua buat Mama. I love you, Mam. Cepet sembuh juga buat Cepet sembuh. nyokapnya Saga, bisa kembali beraktivitas dengan normal, bisa senang-senang bareng. Amin.